Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Elvia Zura, nomor induk mahasiswa 191150, program studi manajemen pendidikan Islam, jurusan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kelas A1, STAIN Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Kali ini saya akan membuat sebuah video yang merupakan resume yang merupakan tugas ujian akhir semester saya dari Ibu Yozi Rahmadeni MSI yang merupakan dosen pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan judul video yaitu stratifikasi sosial. Terima kasih. Stratifikasi sosial. Di sini saya akan membahas 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah pengertian stratifikasi sosial, yang kedua dasar stratifikasi sosial, dan yang ketiga unsur stratifikasi sosial, serta yang keempat adalah sifat stratifikasi sosial. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial terdiri dari dua kata. Yang pertama stratifikasi dan yang kedua adalah sosial. Stratifikasi dalam bahasa Inggris yaitu stratum, yang artinya tingkatan atau lapisan. Yang kedua adalah sosial. Dalam bahasa Inggris, sosial berasal dari kata socius, yang artinya masyarakat. Ada beberapa pendapat para ahli tentang stratifikasi sosial. Yang pertama, pendapat dari Pitirim A. Sorokin mengatakan bahwa stratifikasi sosial adalah perbedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarki. Yang kedua adalah pendapat dari Bruce J. Cohen yang mengatakan bahwa stratifikasi sosial adalah sistem yang menempatkan seseorang sesuai dengan kualitas yang dimiliki serta memposisikan mereka ke dalam kelas sosial yang sesuai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial adalah perbedaan masyarakat berdasarkan kelas sosial yang dimilikinya. Perlu kita ketahui bahwasannya kelas sosial dapat dibedakan atau digambarkan ke dalam bentuk piramida yang terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama atau tingkatan yang ke atas adalah kelas atas, tingkatan yang menengah adalah kelas menengah, tingkatan yang paling bawah adalah kelas bawah. Masuki yang kedua, yaitu dasar stratifikasi sosial atau yang lebih kita kenal dengan ukuran stratifikasi sosial, yang terdiri dari 4, yaitu yang pertama adalah kekayaan. Dalam hal kekayaan menunjukkan bahwasannya orang yang mempunyai kekayaan yang berlimpah akan berada pada kelas atas dan orang tersebut akan lebih dihargai di dalam kehidupan masyarakat daripada orang yang sama sekali tidak memiliki kekayaan. Contohnya adalah orang yang mempunyai mobil akan lebih dihargai daripada orang yang mempunyai sepeda. Yang kedua adalah kekuasaan. Dalam hal kekuasaan menunjukkan bahwasannya orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi akan masuk ke dalam kelas atas. Contohnya adalah seorang anggota DPR akan lebih dihargai dalam kehidupan masyarakat daripada seorang pemulung. Yang ketiga adalah kehormatan. Dalam hal kehormatan, orang yang disegani dan dihormati dalam kehidupan masyarakat akan berada pada kelas atas. Contohnya adalah pemuka agama yang sangat dihargai dan dihormati dalam kehidupan masyarakat. Keempat adalah pendidikan. Dalam hal pendidikan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka orang tersebut akan dihargai. Contohnya adalah seseorang yang tamat sarjana akan dihargai daripada seseorang yang hanya tamat SD dalam kehidupan masyarakat. Kita memasuki unsur stratifikasi sosial.
Unsur stratifikasi sosial ada dua, yaitu yang pertama adalah status. Yang dikatakan status adalah posisi ataupun kedudukan seseorang di masyarakat. Contohnya adalah status sebagai guru, status sebagai dokter, status sebagai ayah, dan status sebagai ibu. Yang kedua adalah peran. Yang dikatakan sebagai peran adalah tingkah laku sesuai dengan status yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Contohnya adalah status sebagai ayah akan melaksanakan peran sebagai kepala keluarga, sebagai pencari nafkah, dan sebagai pelindung bagi keluarganya. Yang terakhir adalah sifat stratifikasi sosial. Ada 3, yaitu yang pertama, stratifikasi sosial tertutup. Artinya, yang tidak memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan perpindahan status, baik dari kelas atas ke kelas menengah, kelas bawah ke kelas atas, atau sebaliknya. Contohnya adalah masyarakat yang menganut sistem kasta di Bali. Yang kedua adalah stratifikasi sosial terbuka. Artinya adalah stratifikasi sosial yang memungkinkan untuk terjadinya perpindahan status sosial. Contohnya adalah seorang anak petani yang belajar keras dan berusaha keras sehingga pada akhirnya berhasil meraih cita-citanya menjadi seorang guru. Yang ketiga adalah stratifikasi campuran. Artinya, gabungan dari stratifikasi terbuka dan stratifikasi tertutup. Dalam stratifikasi sosial campuran, memungkinkan akan terjadinya perubahan status sosial pada batas-batas tertentu. Contohnya adalah masyarakat yang menganut sistem kasta di Bali berpindah tempat tinggal ke Medan, di mana sesampainya di Medan, masyarakat Medan tidak melihat kasta yang dia miliki, tetapi melihat dari usaha yang dia raih. Baiklah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pendengar dimanapun berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.